Makanya saya melaporkan ke pihak berwajib, yaitu di Polsek Alor Tengah Utara. Terus sampai saat ini sudah penetapan tersangka, tapi dia tidak ditahan. Saya mau tanya kenapa bisa sampai dia tidak ditahan, sedangkan ada pengalaman kasus lain itu begitu ditetapkan tersangka langsung ditahan. Kepala Desa Petleng, Gedian Maata yang diberitakan sebelumnya sebagai oknum yang ditetapkan tersangka oleh Polres Alor akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan Gedian terhadap warganya, Ruben Heri Rualbeka, masih belum juga ditahan hingga saat ini. Belum ditahannya Gedion oleh Polres Alor tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Alor, Ibtu Yames James Mbau Esos, kepada wartawan melalui pesan WhatsApp pada hari Kamis 4 Agustus 2022 kemarin, usai dikonfirmasi tertulis oleh redaksi. Dalam keterangannya itu, Yames menulis jika pihaknya telah menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Gedian Maata dari Kepala Kejaksaan Negeri Alor bahwa hasil penyidikan perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21. Izin Komandan melaporkan berkas perkara kasus penganiayaan atas nama tersangka Gedian Maata telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU. Selanjutnya menunggu pelaksanaan tahap 2. Demikian sebagai laporan yang disampaikan Kapolsek Atu kepada Yames melalui pesan WhatsApp dan kemudian diteruskan sebagai keterangannya kepada wartawan. Yames juga menyertakan softcopy surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara tersangka atas nama Gedion yang dinyatakan P21 oleh Kajari Alor itu dan menulis bahwa koordinasi guna tahap 2 penyerahan tersangka kepada JPU akan dilakukan dalam waktu dekat, yaitu koordinasi antara penyidik Polres Alor dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Alor. Sedangkan saat dikonfirmasi terkait sudah atau belum dilakukannya penahanan tersangka oleh Polres Alor, pra penyerahan tersangka kepada JPU, Yames menjawab bahwa kepada tersangka tidak dilakukan penahanan oleh pihaknya. Namun Yames menulis dalam keterangannya jika tersangka dikenakan wajib berkas dan sudah dinyatakan lengkap oleh JPU. Untuk itu kami tidak lakukan penahanan, namun tersangka dikenakan wajib berkas, sudah dinyatakan lengkap oleh JPU. Penyidik koordinasi untuk penyerahan tersangka kepada JPU untuk proses lebih lanjut ke persidangan. Makasih. Tulis Yames menjawab konfirmasi wartawan. Sementara itu, Kapolres Alor, AKBP Ari Satmoko SH, SIKMM juga menulis dalam keterangannya melalui chattingan WhatsApp kepada wartawan bahwa perkara penganiayaan Kepala Desa Petleng terhadap warganya itu sudah dinyatakan P21 oleh Kajari Alor. Itu berkas sudah P21, tulis Ari secara singkat, namun mewakili penegasan bahwa Polres Alor serius menangani perkara itu. Meski demikian, Ruben Heri Rualbeka selaku korban penganiayaan Kepala Desa Petleng tetap merasa tidak mendapatkan perlindungan dari Polres Alor sehingga siap melayangkan surat kepada Kapolri melalui pesan WhatsApp hari ini, Senin 8 Agustus 2022. Hal itu diutarakan Ruben saat dihubungi wartawan pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus kemarin. Ruben dalam keterangannya itu menguraikan alasan dirinya hendak menyurati Kapolri hari ini. Menurutnya, keamanan dirinya terancam pasca mendapatkan penganiayaan dan pengancaman dari Kepala Desa Petleng, Gedion Maata, pada Juni lalu. Meski demikian, Ruben menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Alor beserta jajaran dan Kajari Alor yang telah menindaklanjuti laporannya hingga telah dinyatakan P21 oleh Kajari Alor saat ini.
Namun diakuinya bahwa dirinya merasa was-was dan tidak aman dalam beraktivitas. Berikut adalah isi keterangan Ruben yang dikirimkan kepada wartawan. Saya Ruben Heri Wolbeka mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapolres Alor, Bapak Kasat Reskrim Polres Alor, Bapak Kapolsek Alor Tengah Utara, dan Bapak Kejari Kabupaten Alor atas proses hukum laporan saya yang sudah dinyatakan P21 dan tinggal menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Alor. Sebagai korban, saya merasa was-was dan terancam dibunuh sewaktu-waktu sebab tersangka belum ditahan oleh pihak kepolisian. Untuk itu, hari ini juga saya melalui pihak keluarga segera menayangkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri dan Propam Polri melalui WhatsApp dengan melampirkan link pemberitaan yang ada, sebab saya merasa tidak dilindungi oleh Polres Alor hingga masih merasa terancam hingga saat ini. Usai memberikan keterangan, Ruben menginformasikan lebih lanjut melalui pesan WhatsApp bahwa dia baru saja menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP dari Kapolsek Alor Tengah Utara. Hingga saat berita ini diwartakan, belum terkonfirmasi dari Ruben tentang sudah atau belum dikirimkannya surat dari pihaknya kepada Kapolri, yang disebutnya sebagai bagian dari upaya pihaknya meminta perlindungan kepada Kapolri, lantaran dirinya merasa tidak mendapat perlindungan dari Polres Alor, yang sejatinya memiliki tugas sesuai amanat Undang-Undang Polri, untuk menjamin perlindungan yang optimal terhadapnya selaku korban penganiayaan dan pengancaman, yang diharapkan Ruben sebagai bagian dari prediktif atau pencegahan, yang merupakan satu kesatuan dari implementasi presisi Polri. Dalam hal ini, penting menurut Ruben untuk Polres Alor berprediksi dan mengantisipasi dampak buruk terhadap dirinya, karena jajaran Polres Alor mengetahui secara pasti ancaman yang dilontarkan Gideon, bahwa yang bersangkutan akan membunuh dirinya, sehingga dalam perkaranya itu, Ruben tidak menemukan tindakan prediktif Polres Alor terhadap keselamatannya, yang harusnya menjadi prioritas Polres Alor sebagai poin utama presisi Polri, yang wajib dilakukan oleh seluruh jajaran di institusi Polri, tanpa terkecuali. Kontributor RDTV mengabarkan dari Kupang.